Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok kuliah kerja praktik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ingin mengulas layanan kepanitraan hukum dan pidana dalam sistem pengadilan negeri Surabaya. Dalam kelompok ini, kami memiliki 4 anggota. Yang pertama ada Delia Trisna, yang kedua ada saya sendiri Zahra Alif, yang ketiga ada Niken Ayu, dan yang keempat ada Ana Aprilia. Kepanitraan Hukum dalam Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus. Bagian Kepanitraan Hukum dalam Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus bertanggung jawab atas tugas-tugas administratif dan kepanitraan yang berkaitan dengan penanganan perkara hukum di pengadilan tersebut. Peran Kepanitraan Hukum. Peran utama Kepanitraan Hukum dalam sistem pengadilan negeri di Surabaya meliputi yang pertama, pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara, serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Yang kedua, pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis. Yang ketiga, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana, dan khusus. Yang keempat, pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi kepanitraan. Yang kelima, pelaksanaan mediasi, dan yang keenam, pembinaan teknis kepanitraan dan kejurusitaan. Selain itu, Kepanitraan Hukum juga melaksanakan tugas sebagai petugas PTSP di tim 2 yang merekap pelaporan online di Kepanitraan Perdata dan Pidana, menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Peran Kepanitraan Pidana. Peran untuk kepanitraan pidana dalam sistem pengadilan negeri Surabaya yaitu yang pertama, melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan dan penelaah kelengkapan berkas perkara pidana. Yang ketiga, pelaksanaan registrasi perkara pidana. Yang keempat, pelaksanaan penerimaan permohonan pra-peradilan dan pemberitahuan kepada termohon. Yang kelima, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan. Yang keenam, pelaksanaan perhitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan. Yang ketujuh, pelaksanaan penerimaan permohonan izin, penggeledahan, dan izin penyitaan dari penyidik. Yang kedelapan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimutas. Yang kesembilan, pelaksanaan pemberitahu isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, dan yang terakhir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Delia Trisna. Proses pengumpulan dan pengolahan data perkara hukum. Proses pengolahan data perkara hukum dibagi ada beberapa proses. Yang pertama yaitu pencatatan awal, di mana merekam informasi dasar setiap perkara seperti nomor perkara, identitas pihak yang terlibat, dan jenis perkara. Lalu selanjutnya penomoran dan pengkodean, yaitu memberikan nomor setiap perkara agar mudah untuk diidentifikasi. Selanjutnya pengumpulan dokumen, yaitu mengumpulkan semua dokumen yang terkait dengan pidana. Lalu selanjutnya pengelompokan dan pengklasifikasian, yaitu mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis dan sifatnya. Pembuatan daftar inventaris, yaitu membuat daftar inventaris atau register yang mencatat semua dokumen masuk dan keluar beserta statusnya. Selanjutnya pemberian label dan penanda. Memberikan label atau penanda pada setiap dokumen dan berkas untuk memudahkan identifikasi dan pengambilan. Pemeliharaan keamanan itu memastikan keamanan dokumen dengan menyediakan tempat penyimpanan di mana orang-orang yang berwenang yang boleh mengakses arsip perkara pidana. Selanjutnya penyimpanan secara teratur, menyusun dokumen-dokumen secara teratur dalam penyimpanan berdasarkan nomor perkara atau tanggal. Selanjutnya pembelian arsip elektronik, yaitu menyimpan salinan elektronik dari dokumen-dokumen perkara pidana untuk meningkatkan efisiensi akses dan mengurangi risiko kerusakan fisik.
Dan selanjutnya yaitu audit dan pemeliharaan berkala, melakukan audit dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen, serta memeriksa apakah arsip tetap sesuai dengan standar maupun kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu pemusnahan dokumen sesuai kebijakan, di mana memusnahkan dokumen-dokumen yang sudah tidak diperlukan sesuai dengan kebijakan retensi dan pemusnahan yang berlaku. Transparansi dalam sistem peradilan. Sini ada beberapa hal yang harus diketahui dalam transparansi peradilan, yaitu satu, mengulas langkah-langkah yang diambil oleh kepaniteraan hukum dan pidana dalam meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan. Yang kedua, pengumuman pengelolaan anggaran pengadilan melalui situs web masing-masing pengadilan. Ketiga, pemberlakuan sistem informasi. Keempat, pengembangan sistem info perkara untuk melihat informasi perkara. Lalu yang kelima, penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung untuk mengembangkan kepakaran dan keahlian. Lalu yang keenam, pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan kasus pidana. Yang ketujuh, mempublikasikan informasi layanan peradilan di wilayah Jawa Timur. Kedelapan, mengukur transparansi pelayanan publik melalui tingkat keterbukaan. Lalu sembilan, semua langkah-langkah di atas itu bertujuan untuk mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan putusan, mempercepat penanganan penegakan hukum, dan membantu masyarakat umum dalam melakukan pengawasan atas kinerja lembaga peradilan. Informasi publik dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat umum melalui beberapa cara seperti berikut, yaitu pengumuman pada media terdakwa, lalu dokumentasi yang disediakan dalam bentuk PDF atau dokumen elektronik, lalu selanjutnya penerbitan laporan keuangan dan informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan, selanjutnya ada penerbitan informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, selanjutnya pengumuman tentang prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, semua informasi publik ini harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat, biaya ringan, dan cara sederhana. Keterbukaan informasi publik dijamin dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ini. Selanjutnya, pentingnya pelayanan yang efisien. Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pelayanan kepaniteraan hukum dan pidana berjalan efisien yaitu satu, mengembangkan sistem informasi dan penelusuran perkara atau SIP pada seluruh Indonesia. Kedua, pengembangan sistem info perkara untuk melihat informasi perkara yang ada di Mahkamah Agung. Ketiga, pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan kasus pidana korupsi sehingga mampu membawakan transparansi. Keempat, pengembangan sistem pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik. Kelima, pengembangan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara. Keenam, pengembangan sistem pengumpulan, pengolahan, dan penyajian atau data perkara. Semua langkah-langkah di atas bertujuan untuk mengurangi disparitas putusan, memudahkan pengawasan putusan, mempercepat penanganan penegakan hukum, dan membantu masyarakat umum dalam melakukan pengawasan atas kinerja lembaga peradilan. Pelaksanaan fungsi statistik perkara. Pelaksanaan fungsi statistik perkara adalah metode pengumpulan penelitian dan analisis data yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang kejadian kepaniteraan hukum dan pidana. Satu, pengumpulan data merupakan langkah pertama dalam pelaksanaan statistik perkara kepaniteraan hukum dan pidana. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan polisi, laporan kejadian kepaniteraan hukum, dan laporan dari pihak kepaniteraan. Data yang diperoleh bisa berupa data numerik atau data kuantitatif. Kedua, penelitian. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan penelitian untuk menemukan hubungan antara faktor-faktor yang dapat dipengaruhi terhadap kejadian kepaniteraan hukum dan pidana. Contohnya dapat dilakukan penelitian tentang hubungan antara faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan dengan kejadian kepaniteraan hukum dan pidana. Ketiga, analisis data. Setelah penelitian dilakukan, maka dilakukan analisis data untuk menemukan hubungan antar faktor yang dapat
berpengaruh terhadap kejadian kepanitraan hukum dan pidana. Keempat, penggunaan hasil analisa statistik dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan kepanitraan hukum dan pidana serta untuk mengembangkan program pendidikan dan informasi yang dapat membantu mengurangi kejadian kepanitraan hukum dan pidana. Pengelolaan pengaduan dan hubungan masyarakat. Pengelolaan dan pengaduan masyarakat oleh kepanitraan hukum dan pidana merupakan tugas yang sangat penting untuk menjamin transparansi, keadilan, dan hukum yang adil. Kepanitraan hukum dan pidana memiliki tugas melaksanakan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, administrasi perkara khusus, administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara. Selain itu, kepanitraan hukum juga memiliki tugas melaksanakan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan minutasi, evaluasi dan administrasi kepanitraan. Untuk pengaduan masyarakat, kepanitraan hukum dan pidana memiliki tata cara yang dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti melalui aplikasi Siwas MA RI, surat elektronik atau email, faksimiles, telepon, meja pengaduan, dan kontak pengaduan. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat identitas pelapor, identitas terlapor, pembuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi, dan menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan pelapor memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya, mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan atau pengaduan yang didaftarkannya, mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan, mengajukan bukti yang memperkuat pengaduannya, dan mendapatkan informasi tentang tindak lanjut penanganan pengaduan. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya, yakni Niat Ayu. Peran dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan memberikan informasi yang diperlukan. Pidana kan penting dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan memberikan informasi yang diberikan. Kepanitraan hukum dan pidana memiliki tugas pokok dan fungsi yang meliputi pelaksanaan administrasi perkara, pengawasan penyelenggaraan peradilan, pengelolaan berkas perkara, dan memberitahuan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir. Kepanitraan hukum dan pidana juga membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, membantu dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, dan membantu dalam pengurusan berkas perkara, putusan, dan dokumen yang disimpan di kepanitraan. Selain itu, kepanitraan hukum dan pidana juga memiliki tugas dalam pembuatan rencana kerja dan program kerja, mencatat setiap surat masuk dan surat keluar khusus untuk kepanitraan, dan melaksanakan pemeriksaan dan penelaah kelengkapan berkas perkara pidana. Dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat, kepanitraan hukum dan pidana mempunyai tugas dalam memberikan informasi yang diperlukan masyarakat, seperti pemberitahuan isi putusan, upaya hukum kepada para pihak, dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dengan semakin banyaknya informasi yang diperlukan masyarakat, kepanitraan hukum dan pidana akan terus memiliki peran penting dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan memberikan informasi yang diperlukan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.